Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya untuk tugas kuliah mata kuliah sinyal processing. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa yang saya ketahui tentang modul ketiga ini, yaitu pengolahan sinyal digital atau praktikum pengolahan sinyal digital. Nah, pada modul kali ini itu berisi tentang perkenalan dengan dasar-dasar pemrosesan sinyal digital, termasuk konsep dasar sinyal dan sistem, yaitu sinyal dapat berupa sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit yang memiliki karakteristik serta metode analisis yang berbeda. Pemahaman terhadap konsep ini penting karena menjadi dasar dalam pemrosesan sinyal di berbagai aplikasi. Itu untuk praktikum pertama pada modul ini. Dan praktikum kedua itu membahas tentang transformasi sinyal yang mencakup transformasi Fourier dan transformasi Z. Transformasi Fourier ini digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, sehingga mempermudah analisis spektrum sinyal. Sementara itu, transformasi Z digunakan dalam analisis sistem digital untuk menentukan stabilitas dan respons sistem terhadap sinyal masukan. Dan pada praktikum ketiga, peserta kita mempelajari sistem sampling dan rekonstruksi sinyal. Sampling adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dengan mengambil sampel pada interval waktu tertentu. Prinsip ini harus dipenuhi agar sinyal dapat direkonstruksi dengan baik tanpa mengalami aliasing. Rekonstruksi dilakukan untuk mengembalikan sinyal digital menjadi bentuk analog yang menyerupai sinyal aslinya. Dan pada praktikum keempat berfokus pada pemfilteran sinyal digital, baik menggunakan filter digital FIR, Finite Impulse Response maupun IIR, Infinite Impulse Response atau filter ini digunakan untuk menghilangkan noise, menyelesaikan frekuensi tertentu atau memperbaiki kualitas sinyal. Analisis respon frekuensi filter menjadi bagian penting dalam memahami cara kerja filter dalam sistem pemrosesan sinyal. Dan yang terakhir, praktikum kelima membahas pengolahan sinyal suara dalam citra. Eh, Sinyal suara diolah untuk diekstraksi fitur, kompresi, dan pengenalan pola. Sementara pemrosesan citra mencakup operasi dasar seperti konvolusi, deteksi tepi, dan transformasi frekuensi. Pemahaman terhadap metode ini penting dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, kompresi data, dan analisis citra medis. Nah, kenapa hanya 5 praktikum saja? Karena itu tugas yang diberikan kepada saya hanya menjelaskan eh, tentang 5 praktikum tadi. Nah, dalam 5 praktikum ini banyak sekali praktikum yang dibuat untuk latihan saya. Tetapi saya tidak bakal menjelaskan semuanya dalam satu video ini karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk penjelasan yang lainnya, codingan yang lain, saya sudah meletakkan pada Word makalah yang telah saya kerjakan. Di sini saya hanya akan menjelaskan 3 codingan saja yang saya pilih untuk mempersingkat waktu karena terlalu banyak. Baik, masuk ke codingan yang pertama ya. Nah, modul modul ketiga ini saya memilih praktikum pertama dan eh, bab pertama yang akan saya lakukan codingannya berada pada praktikum yang pertama. Bab pertama ya. Di sini ada sebuah codingan. Codingan ini mendefinisikan dan memvisualkan sinyal waktu kontinu X X T sama dengan E pangkat min 0,1 T. Ya. Sin 2/3 T dalam rentang waktu 0 hingga 50 detik. Pertama, variabel waktu T
dideklarasikan dengan interval 0,1. Untuk memastikan resolusi yang cukup pada grafik. Fungsi xt didefinisikan sebagai hasil perkalian antara eksponensial teredam e min 0,1 t dan fungsi sinus sin 2/3 t yang menunjukkan bahwa amplitudo sinyal berkurang seiring waktu akibat faktor eksponensial. Grafik sinyal kemudian digambarkan menggunakan perintah plot. Ini perintah plotnya, plot sinyal T, X, dan B, line width 2, yang menampilkan kurva berwarna biru dengan ketebalan garis sebesar 2. Grid diaktifkan untuk memperjelas, grid ini dihidupin nih, di on, untuk memperjelas tampilan grafik, dan rentang sumbu ditentukan dengan aksis. Nih, rentang sumbunya itu ditentukan oleh aksis ini. 0, 50, min 1, dan 1. Agar sinyal tetap dalam batas yang sesuai. Terakhir, grafik diberi label sumbu T dalam satuan detik. Jadi, label sumbunya itu X dan T. X buka kurung, T tutup kurung. T itu waktu ya, teman-teman. Dan di sini waktunya itu diinikan dalam hitungan detik. Serta inilah judulnya. Judulnya yang bakal keluar dari figur itu nanti. Yang menjelaskan persamaan sinyal yang divisualisasikan. Baik, langsung saja kita run. Nah, sudah dapat di sini ya teman-teman, hasil dari coding yang telah kita run tadi. Di sini terdapat satu gambar pada figur 1. Gambar di sini menampilkan grafik dari sinyal waktu continue xt sama dengan E pangkat min 0,1 t dan 0,1 t sin akar sin 2/3 t. Sinyal ini merupakan hasil perkalian antara fungsi eksponensial teredam E pangkat min 0,1 t yang menentukan osilasi sinyal yang menyebabkan amplitudo sinyal semakin mengecil seiring waktu, dan fungsi sinus sin 2/3 t yang menentukan osilasi sinyal. Pada awal grafiknya ini amplitudo sinyal cukup besar dan mengalami osilasi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Semakin bersinyal, semakin berkurang karena efek peredaman dari faktor eksponensial. Hal ini menyebabkan osilasi sinusoidal semakin kecil hingga mendekati 0 saat T mendekati 10 detik. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, pada detik pertama sinyal yang mendapati kenaikan yang signifikan dan penurunan yang signifikan juga seiring waktu berjalan. Terlihat naik turunnya sinyal ini semakin meredam dan hampir mendekati 0 pada detik ke-50. Nah, grid pada grafik membantu dalam visualisasi perubahan sinyal, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam detik dan sumbu ini garis horizontalnya itu menunjukkan pada waktu, dan dan sumbu vertikalnya ini atau garis ke atasnya ini menunjukkan nilai dari X atau T. XT. Grafik ini menggambarkan karakteristik sistem dengan respon transien yang merendam sering dijumpai dalam sistem fisik seperti rangkaian listrik, mekanika, dan kontrol sistem dinamis. Baik, mungkin segitu untuk codingan yang pertama. Lanjut ke codingan yang kedua yang berada pada bab 2 praktikum pertama. Di sini ada codingan yang berfungsi untuk merekam, memutar ulang, menampilkan, dan menyimpan sinyal suara menggunakan MATLAB.
Proses ini dimulai dengan menentukan frekuensi sampling sebesar 44,1 kHz. 44,1 kHz yang merupakan standar rekaman audio berkualitas tinggi. Selanjutnya objek audio recorder. Nah, ini audio recorder ini untuk nanti kita bakal MATLAB ini ya, salah. MATLAB ini bakal merekam suara kita. Dikonfigurasi untuk merekam dengan resolusi 16 bit dalam mode mono. Saat program dijalankan, pengguna diminta untuk berbicara selama 2 detik. Jadi, setelah ini di-run nanti teman-teman, kita bakal berbicara selama 2 detik. Nah, apa yang bakal kita bilang nanti dalam waktu 2 detik itu yaitu satu. Kita bakal ngomong satu ya teman-teman. Dan rekaman akan dilakukan menggunakan fungsi record blocking. Setelah rekaman selesai, suara yang direkam dapat langsung diputar kembali menggunakan perintah play untuk melihat bentuk gelombang suara dan rekaman DEX menggunakan get audio data. Kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik. Nah, jadi nanti setelah kita ngomong itu, dia bakal mengulang apa yang bakal kita bicarakan dan menunjukkan grafik sinyal suara kita. Nah, kemudian suara kita itu tadi bakal disimpan dalam file. File itu bernama nanti satu wave. Sehingga dapat digunakan kembali. Jadi setelah kita merekam nanti itu kita dapat menggunakan kembali suara itu untuk ya mungkin codingan lain. Nah, kode ini sangat berguna dalam pengolahan sinyal suara seperti analisis gelombang suara, pengenalan pola suara, atau penyimpanan rekaman untuk keperluan lebih lanjut. Baik, langsung saja kita run satu. Nah, satu. Setelah kita kita ulang saja ya teman-teman. Satu. Satu. Tunggu, tunggu. Satu. Aduh. Satu. 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 Oke, jelas. Ah, seperti yang mungkin masuk nggak ya suaranya? Mungkin masuk lah. Nah, di sini kita telah mendapatkan sinyal rekaman suara. Jika dengar tadi sudah ada suara satu gitu ya teman-teman. Itu saya yang memberikan suara tersebut. Nah, gambar ini menampilkan grafik sinyal rekaman suara yang diperoleh dari proses perekaman menggunakan MATLAB tadi. Sumbu horizontal mempresentasikan jumlah sampel, sementara sumbu vertikal menunjukkan amplitude sinyal suara. Nah, sumbu vertikalnya ini menunjukkan amplitude sinyal suara tersebut. Sedang ini vertikal ini oh, sorry teman-teman, terbalik. Sumbu horizontal ini menunjukkan sampel mempresentasikan jumlah sampel. Sementara untuk sumbu vertikalnya menunjukkan amplitude sinyal suara. Jadi pada awal grafik ya bisa teman-teman lihat pada bagian ketiga ini atau nol lah. Nol terdapat bagian yang menandakan tidak adanya aktivitas suara. Jadi mungkin pada awal-awal tadi kita tidak langsung merekam suara kita. Jadi bisa terlihat tidak ada sinyal di sini atau kecil grafik yang tercipta dari sini. Selanjutnya amplitude sinyal meningkat tajam saat suara mulai direkam. Nah, suara kita tuh amplitude sinyal itu mulai uh, mulai meningkat tajam karena begitu tiba-tiba saja kita memberikan suara sinyal itu satu gitu tadi kan. Fluktuasi amplitudo yang terjadi mempresentasikan perubahan intensitas suara selama perekaman berlangsung. Setelah suara berakhir, sinyal kembali mendekati nol. Nah, setelah kita ngomong satu tadi, kita tidak ngomong apa-apa. Jadi,
amplitudenya itu kembali mendekati 0. Grafik ini sangat berguna dalam analisis sinyal suara seperti identifikasi pola suara, ekstraksi fitur, atau proses pengolahan lebih lanjut seperti filterisasi dan segmentasi sinyal. Baik, mungkin segitu saja untuk codingan yang kali ini. Lanjut ke codingan yang ketiga. Nah, di sini kita codingan kali ini itu menghasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 12.000 Hz yang kemudian diambil sampelnya dengan frekuensi 4.000 Hz. Bisa terlihat sini ya teman-teman, frekuensi 12.000 Hz, frekuensi samplingnya 4.000 Hz. Dalam teori pengambilan sampel, menurut teorema Cauchy-Shannon, agar suatu sinyal dapat direkonstruksi dengan benar tanpa mengalami aliasing, frekuensi sampel harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi sinyal asli. Namun, percobaan ini frekuensi sinyal 12.000 Hz jauh lebih tinggi dibanding frekuensi sampling 4.000 Hz yang mengakibatkan terjadinya aliasing. Aliasing adalah fenomena ketika sinyal berfrekuensi tinggi tampak seperti memiliki frekuensi yang lebih rendah setelah diambil sampelnya. Grafik yang dihasilkan menunjukkan bahwa bentuk gelombang yang diperoleh tidak mencerminkan frekuensi sinyal asli, melainkan tampak seperti sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah. Hal ini membuktikan pentingnya pemilihan frekuensi sampling yang cukup tinggi untuk menghindari kesalahan interferensi dalam sistem digital. Nah, masuk langsung saja kita run. Oke, di sini sudah terdapat gambar figur 1 hasil dari codingan yang telah kita kerjakan tadi. Nah, gambar ini menunjukkan hasil plot dari percobaan aliasing ketika sebuah sinyal dengan frekuensi 12.000 Hz diambil sampelnya menggunakan frekuensi sampling 4.000 Hz. Berdasarkan teorema Cauchy-Shannon, agar sinyal dapat direkonstruksi dengan benar, frekuensi sampling harus lebih dari 2 kali frekuensi sinyal aslinya. Namun, dalam percobaan ini, frekuensi sampling lebih rendah dari yang seharusnya sehingga terjadi aliasing. Aliasing adalah fenomena di mana sinyal berfrekuensi tinggi tampak seperti memiliki frekuensi lebih rendah setelah diambil sampelnya. Hal ini terlihat dari bentuk gelombang yang tidak lagi mencerminkan frekuensi asli sinyal, melainkan tampak terdistorsi dan menunjukkan pada pola yang lebih lambat. Percobaan ini menunjukkan pentingnya pemilihan frekuensi sampling yang sesuai untuk menghindari kesalahan dalam representasi sinyal digital. Baik, mungkin segitu saja untuk modul 3 kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin sekian untuk tugas saya dari modul 1 hingga modul 3. Maaf jika tidak bisa menjelaskan semuanya secara detail. Tapi penjelasan codingan-codingan lain yang mungkin tidak saya sampaikan pada saat ini itu terdapat pada makalah yang telah saya kerjakan. Dan juga video ini bakal link video ini juga bakal ada pada makalah tersebut. Sekian, terima kasih.